Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afika, NIM 20010300029. Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 4 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Perkembangan media massa dari masa ke masa sangat dirasakan saat ini. Mulai dari manfaatnya, berbagai macam segi kehidupan, tentunya media massa memiliki peran penting di dalamnya. Nah, dan tak lain pula juga ada mudarat dari perkembangan media massa ini. Nah, kita akan membahas salah satunya, yaitu televisi. Nah, televisi pertama kali digunakan pada tahun 1900 oleh seseorang yang bernama Konstantin Dmitrievsky yang berasal dari negara Rusia. Cuman satu orang. Nah, kemudian pada tahun 1925 ada seseorang dari Skotlandia mengembangkan teknologi dalam pembuatan televisi ini. Nah, dalam televisi ini transmisi gambar mulai bergerak. Nah, gambar yang hidup mulai bergerak. Namun mungkin gambarnya itu mungkin masih belum jelas ya. Entahlah bagaimana dari bentuk televisi pada tahun tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1925 perusahaan elektronik di Amerika mulai mengembangkan teknologi dalam pembuatan televisi ini. Nah, dalam pembuatan televisi ini televisi mulai berwarna. Nah, inilah awal atau pertama kali televisi berwarna dalam dunia. Dan kemudian di perusahaan elektronik Amerika ini televisi tersebut mulai dijual ke berbagai negara. Nah, dalam hal tersebut negara-negara di dunia mulai bersaing dalam mengembangkan teknologi pertelevisian ini. Nah, misalkan negara Jepang yang mulai bersaing dengan negara-negara pada bagian barat dalam mengembangkan teknologi pertelevisian. Nah, kapan sih televisi mulai masuk dalam Indonesia? Nah, masyarakat Indonesia pertama kali melihat televisi ini pada tahun 1955. Nah, yang bawa televisi ini itu berasal dari Uni Soviet. Nah, setidaknya Indonesia sudah merdeka ya, kan merdeka dari penjajahan Belanda. Kemudian nah, perkembangan televisi di Indonesia berlanjut kan. Mungkin awalnya televisi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu saja, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mungkin dikatakan zaman sekarang itu kayak crazy rich, hanya orang-orang yang punya uang lebih besar. Nah, karena langkahnya mungkin televisi pada saat itu mahal. Nah, misalkan kisah-kisah orang tua kita dulu, di mana televisi hanya ada pada satu orang dalam satu kampung. Nah, di situ kita lihat bahwasanya perkembangan televisi pada zaman dulu mungkin belum produksinya belum banyak. Jadi pada orang-orang yang tertentu saja yang punya. Nah, kemudian perkembangan televisi itu mulai dari yang badan barang tersebut tebal, bulat, sekarang menjadi lebih tipis lagi, dimodifikasi lagi supaya lebih aman dan lebih mudah dibawa, dikirim barangnya kemana-mana. Nah, apa dampak dari pengaruh pengguna media massa televisi ini? Nah, ada dampak negatif dan ada dampak positifnya.
dampak negatifnya apa? Kita bisa menambah lebih luas wawasan kita. Kemudian yang kedua, sebagai kreativitas. Nah, dari hal kreativitas ini kita bisa mengembangkan diri, bahkan ada orang yang bisa membuka peluang pekerjaan. Itu terdapat kita ambil dari ide-ide ketika kita mendapat informasi dari televisi, teknologi pertelevisian. Yang kedua ada kita bisa mendapat informasi berita dari kejadian dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, apa dampak negatifnya? Nah, dampak negatifnya itu mungkin banyak. Yang pertama, banyak tontonan yang tidak layak untuk ditonton oleh anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, ada pengaruh dari budaya asing yang tidak cocok untuk negara kita, untuk kebudayaan kita. Kan misalkan pakai pakaian. Kemudian apa pengaruh yang lebih buruknya lagi, ada pengedaran narkoba. Nah, di mana-mana anak-anak udah tahu bahwasanya ada jenis narkoba, ya kan? Kemudian ada yang mungkin yang paling sering kita rasakan timbul rasa malas, apalagi ketika disuruh oleh orang tua. Timbul rasa malas ketika kita menonton televisi. Nah, televisi itu sebaiknya kita jadikan sebuah wawasan, setidaknya lah hiburan dikala kita lagi capek dengan hal-hal urusan yang urusan di luar sana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan dari apa yang saya ucapkan dan banyak kekurangannya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.